Shalom, selamat malam. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai yang lama sudah berlalu, yaitu terdapat dalam ayat Alkitab 2 Korintus 5 ayat 17. Sebelum kami memulai pembahasan kami 2 Korintus 5 ayat 17, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memulai pembahasan kami mengenai ayat Alkitab 2 Korintus 5 ayat 17. Kiranya Tuhan, biarlah marifat-Mu, kuasa-Mu Tuhan yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami serahkan pertemuan kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan yang beracara di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukurnya kepada-Mu. Haleluya. Amin. Ya, perkenalkan nama saya Sunita Sirait sebagai moderator. Pembicara pertama ada Saudari Bella Canahu. Pembicara kedua ada Saudari Delima Indasari Siburian. Dengan judul yang lama sudah berlalu, yaitu 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pemberitaan Paulus yang penuh sukacita dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengungkapkan sebuah keyakinan yang seringkali nampaknya bertentangan dengan pengalaman kita. Kita mengakui bahwa kehidupan di dalam Kristus menghasilkan sikap yang baru dan merasa malu ketika kita melihat betapa kecilnya perbedaan antara kehidupan kita yang nyata dengan kehidupan orang lain yang tidak membuat pernyataan semacam itu. Kita bersukacita atas pengampunan Allah terhadap dosa-dosa kita, dan kemudian menyadari betapa sering kita gagal menyampaikan realitas ini kepada orang lain. Ada beberapa pemikir Yunani sebelum dan pada masa kelahiran kekristenan yang memandang tubuh manusia sebagai rumah penjara atau makam dari jiwa. Mereka percaya bahwa keselamatan itu berarti pembebasan bagian dari manusia yang lebih tinggi, yaitu roh atau jiwa dari keterikatannya dengan tubuh. Pemahaman mengenai hakikat manusia ini yang banyak mempengaruhi pemikiran Kristen harus ditolak dengan tegas sebagai sesuatu yang bertentangan dengan pandangan Alkitab. Bagi Paulus, sekarang akhir zaman itu telah tiba di atas dunia yang hancur. Akhir zaman itu menembus zaman yang lampau. Bisa kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 11, dunia ini, di mana dunia ini adalah dunia yang baru sepanjang ia telah bertemu pencipta di dalam Kristus. Manusia dalam Kristus merupakan sebagian dari manusia baru yang diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk menjalani hidup yang baru. Sebagaimana Adam dan Hawa yang mewakili umat manusia berdiri di hadapan pencipta dengan kebebasan sepenuhnya. Demikian pula manusia baru di dalam Kristus berdiri di hadapan pencipta dengan kebebasan penuh. Dalam pengertian tertentu, situasi sebelum kejatuhan manusia telah diciptakan kembali untuk orang Kristen. Dalam pengertian itu, orang Kristen adalah ciptaan baru, sebagaimana Adam dan Hawa dihadapkan pada keputusan untuk setia kepada Allah, pencipta, atau menciptakan Allah mereka sendiri dan setia kepadanya. Bisa kita lihat di dalam Roma 1 ayat 20, di mana demikian pula ciptaan baru ini telah dibebaskan dari ikatan kejatuhan manusia untuk mengambil keputusan yang sama sebagaimana Adam dan Hawa mempunyai kemungkinan untuk tergantung kepada pencipta atau bebas daripadanya. Demikian dan sebagaimana Adam dan Hawa dapat hidup dalam persekutuan dengan pencipta mereka atau bersembunyi dari Allah di antara pepohonan. Demikian pula ciptaan baru dapat hidup percaya kepada Allah atau membuat hutan untuk bersembunyi dari Allah. Kasih Allah yang menebus melalui Kristus telah memulihkan hubungan kita lagi dengan pencipta kita. Dalam hubungan ini,
Kita bebas dari ikatan dosa yang menguasai kita jika kita terpisah dari Allah. Jika kita terpisah dari Allah, tetapi hubungan ini tidak secara otomatis menjauhkan kita dari pengaruh dosa yang mempengaruhi kita dalam semua bidang kehidupan. Bagi Paulus, yang lama sudah berlalu adalah keadaan terpisah dari Allah dan ikatan dosa. Yang baru yang sudah datang adalah hubungan kita dengan Allah di dalam Kristus. Sebuah hubungan yang memberi kuasa kepada kita untuk menjalani kehidupan di mana kita dapat terus-menerus melawan dosa, menjadi ciptaan baru, bukanlah menjadi sempurna atau tanpa cacat, atau bebas dari kemarahan atau sakit hati, atau dijauhkan dari pengalaman hidup yang keras. Sebaliknya, menjadi ciptaan baru berarti menjalani kehidupan yang berpaling kepada Allah yang kasih karunia-Nya telah menebus kita kembali melalui Kristus. Demikian pembahasan 2 Korintus 5 ayat 17. Bagi saudari-saudari yang setuju ataupun tidak setuju, silakan mengutarakan pendapatnya. Saya persilakan kepada saudari Vega. Apakah setuju dengan pemaparan penjelasan mengenai 2 Korintus 5 ayat 17 ini? Di sini saya kurang setuju dengan, di sini ada pemikir Yunani yang mengatakan bahwa, ada beberapa pemikir Yunani yang mengatakan bahwa sebelum dan pada masa kelahiran kekristenan yang memandang tubuh manusia sebagai rumah penjara atau makam dari jiwa. Mereka percaya bahwa keselamatan itu berarti pembebasan bagian dari manusia yang lebih tinggi, yaitu roh atau jiwa, dari keterikatannya dengan tubuh. Di sini saya kurang setuju dengan kata ini karena kalau kita bisa lihat di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Efesus pasal pertama, ya, ayat 8 dan 9 di sini sudah jelas mengatakan bahwa sebab kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari sini kita sudah lihat bahwa jelas keselamatan itu hanya berasal daripada Tuhan sendiri, bukan seperti pemikir Yunani yang mengatakan seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Delima. Bagaimana? Apakah Saudari setuju atau tidak setuju? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Baik, di sini saya setuju dengan pembahasan ini karena kita tahu setiap orang yang sudah hidup di dalam Kristus pasti adalah orang yang hidup baru dan meninggalkan kehidupan lama atau yang tidak berkenan di hadapan Allah. Walaupun itu memang kita ketahui sangat sulit untuk mengalami perubahan itu. Tapi ketika kita sudah mengambil suatu keyakinan dan kita percaya bahwa Tuhan, kehidupan kita dituntun oleh Tuhan, maka kita harus yakin dan kita percaya kita bisa melaluinya. Di 2 Korintus 5 ayat 17 ini kan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, dalam pembahasan di sini juga Paulus mengajarkan bahwasanya setiap jemaat di Korintus itu mereka harus meninggalkan kehidupan mereka yang lama begitu. Jadi mereka harus penuh dengan bimbingan daripada Roh Kudus, mereka harus percaya bahwasanya mereka itu bisa meninggalkan kehidupan mereka yang lama, dan Paulus masih tetap membimbing mereka, Paulus masih tetap memberikan pengajaran kepada mereka, dan Paulus berusaha untuk meyakinkan mereka dan untuk menjauhkan atau meniadakan, soalnya di situ pada saat itu banyak nabi-nabi palsu yang mencoba untuk menentang pemberitaan Injil dari Paulus ini. Jadi di sini saya setuju atas pernyataan atau tujuan Paulus untuk memberitakan Injil kepada Korintus ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Delima. Jadi saya juga sangat setuju ya,
Karena bagi Paulus yang lama sudah berlalu adalah keadaan terpisah dari Allah dan ikatan dosa. Yang baru, yang sudah datang adalah hubungan kita dengan Allah di dalam Kristus, di mana sebuah hubungan yang memberi kuasa kepada kita untuk menjalani kehidupan di mana kita dapat terus-menerus melawan dosa. Menjadi ciptaan baru bukanlah menjadi sempurna atau tanpa cacat, atau bebas dari kemarahan atau rasa sakit, atau dijauhkan dari pengalaman hidup yang keras. Sebaliknya, menjadi ciptaan baru berarti menjalani kehidupan yang berpaling kepada Allah yang kasih karunia-Nya telah menebus kita kembali melalui Kristus. Ya, selanjutnya kita masuk sesi kedua, yaitu ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa makna yang lama sudah berlalu bagi Paulus sendiri? Saya serahkan pertanyaan ini kepada Saudari Vega. Baiklah, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Makna dari Rasul Paulus sendiri di sini adalah kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan tuliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman telah berakhir. Dan kita bisa juga lihat di dalam Roma pasal 1 ayat 20 sampai 23. Saya akan membacakannya. Pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzinah, mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat? Jadi, makna dari Rasul Paulus sendiri, hidup yang baru adalah ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita bisa lihat sejarah atau latar belakang dari Rasul Paulus ketika dia suka atau pengen membinasakan umat Tuhan, tetapi ketika di tengah jalan Tuhan menangkap dia. Di situ kita bisa lihat bahwa dia mengalami perjumpaan pribadi secara pribadi dengan Tuhan. Begitu juga Rasul Paulus menekankan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, hidup baru di dalam Kristus artinya kita harus tinggalkan sifat-sifat lama kita harus berbalik kepada Tuhan. Itu yang Rasul Paulus maksudkan. Jadi, inti dari Rasul Paulus itu hidup baru ketika kita secara pribadi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Vega. Selanjutnya ada pertanyaan kedua, yaitu mengapa Paulus menyampaikan pemberitaan Injil itu kepada jemaat di Korintus? Saya serahkan kepada Saudari Delima. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu mengapa Rasul Paulus menyampaikan surat atau Injil kepada jemaat di Korintus gitu. Apa yang melatar belakangi? Kenapa begitu? Nah, secara sistematis surat dari Paulus kepada jemaat di Korintus itu menjawab beberapa pokok. Oke, saya ulang. Mengapa Rasul Paulus memberikan atau menyampaikan Injil pada jemaat Korintus? Nah, secara sistematis, surat dari Paulus kepada jemaat di Korintus itu menjawab beberapa persoalan yang terjadi pada jemaat Korintus itu, yaitu melingkupi beberapa pokok persoalan, seperti perpecahan dalam jemaat, kebobrokan moral, perkara hukum, tantangan atas kerasulan Paulus, persembahan daging kepada berhala, pernikahan, perceraian, dan perjamuan kudus. Jadi, ada beberapa pokok yang menjadi masalah pada jemaat di Korintus ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan ada beberapanya, yaitu
itulah kenapa Rasul Paulus mau menyampaikan, karena Rasul Paulus di sini bertujuan untuk kita tahu bahwasanya Rasul Paulus itu memberitakan Injil itu agar semua orang menerima dan mengetahui berita keselamatan, yaitu berita baik mengenai kehidupan kita, begitu kan. Masalah contohnya adalah seperti salah satunya adalah ketika kita mengabarkan bahwasanya Allah yang benar itu siapa, begitu. Jadi tujuan Paulus ini sama dengan kita yang sekarang, begitu. Bagaimana Rasul Paulus menyampaikan Injil kepada jemaat di Korintus ini, karena memang pada saat itu banyak problem yang mereka alami di dalam jemaat mereka. Nah, tadi sudah dipaparkan. Ada juga yang untuk aplikasinya dalam kehidupan kita saat ini itu ya masih banyak di dunia ini, contoh baik itu di dalam gereja, baik itu di lingkungan kita, banyak yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, walaupun mereka memetik dalam mengambil itu ayat-ayat, beberapa ayat dari atau pengertian dari Alkitab, tapi itu tidak sesuai dengan faedahnya Alkitab sendiri, begitu. Jadi contohnya di sini seperti perceraian, seperti pernikahan, seperti persembahan daging kepada berhala. Nah, kalau dalam kehidupan sekarang kita itu lebih condong seperti ini. Kita bilang kita cinta sama Yesus, kita bilang kita menghormati Yesus, gitu kan. Padahal sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Benarkah kita membaca firman? Contoh kita mencintai mencintai Tuhan Yesus itu terlihat dari bagaimana kita membaca firman, bagaimana cara kita berdoa, apakah persekutuan kita dekat dengan Tuhan, begitu. Nah, jadi jemaat di Paulus meneguhkan kembali integritas dan wewenang rasulinya. Nah, di sini Paulus menulis surat kepada kepada 3 golongan orang di Korintus. Nah, yang pertama itu yaitu ia menulis untuk mendorong mayoritas dalam jemaat di Korintus yang tetap setia kepadanya sebagai bapa rohaninya. Nah, yang kedua, ia menulis untuk menantang dan menyikapkan rasul-rasul palsu yang terus-menerus menolak wewenang dan tegurannya. Nah, terus yang ketiga, Paulus meneguhkan kembali integritas dan wewenang rasulinya, menjelaskan motivasinya dan memperingatkan mereka terhadap pemberontakan yang lebih lanjut. Nah, yang pertama tadi ia menulis untuk mendorong mayoritas dalam jemaat di Korintus, begitu. Jadi di sini Rasul Paulus mencoba untuk mendekati dan mendorong, menyemangati setiap jemaat-jemaat yang masih setia dengan dia, begitu, setia untuk mendengarkan pengajarannya, menerima pengajarannya. Jadi Rasul Paulus tidak melepaskan mereka begitu saja. Ketika walaupun banyak contoh nih rasul-rasul yang mencoba untuk menolak dia, untuk memberitakan firman yang palsu, tapi di situ Paulus tetap berani. Paulus tidak tergoyah, begitu. Jadi dia tetap memberitakan Injil kepada orang-orang yang setia, bahkan dia juga berusaha dan menantang dan menyingkapkan rasul-rasul Paulus yang terus menolak wewenangnya dia, begitu. Dan yang ketiga tadi, Rasul Paulus di sini meneguhkan kembali integritas dan wewenang rasulinya. Nah, jadi di sini Paulus mencoba untuk tetap pada integritasnya dia, begitu. Dia tetap berjuang sampai dia semampu dan sebisa dia, karena dia percaya Tuhan itu selalu menyertai dia dan juga selalu bersama dengan dia. Lalu bagi Paulus, sekarang akhir zaman itu telah tiba di atas dunia yang hancur. Nah, akhir zaman itu telah menembus zaman lampau. Nah, dunia ini adalah dunia yang baru sepanjang ia telah bertemu. Pencipta di dalam Kristus, manusia dalam Kristus,
merupakan sebagian dari manusia baru yang dijauhkan dari pengalaman hidup yang keras. Sebaliknya, menjadi ciptaan baru berarti menjalin kehidupan yang berpaling kepada Allah yang kasih karunia-Nya telah menebus kita kembali melalui Kristus. Baik, demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Delima. Mungkin Saudari Vega bisa menambahkan. Tolong mute-nya dibuka. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menambahkan sedikit dari makna yang lama sudah berlalu dan kenapa Rasul Paulus itu menulis di surat atau kepada orang-orang di Korintus. Di sini kita kembali melihat latar belakangnya. Titus kembali kepada Paulus di Makedonia untuk melaporkan reaksi-reaksi orang di Korintus terhadap surat Paulus yang terdahulu, yakni kita kenal dengan 1 Korintus, bahwa sebagian besar dari jemaat di Korintus telah bertobat. Namun, ada beberapa guru palsu, pemimpin dari kelompok minoritas yang memberontak, berusaha untuk meremehkan otoritas Paulus dan menggoyahkan mereka dari pesan firman yang telah Paulus bagikan kepada mereka. Para nabi-nabi palsu itu menunda Paulus sombong, tidak jujur, kurang cakap dalam berbicara, dan sikapnya lemah, dan tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang Rasul Yesus Kristus. Di sini kita melihat kenapa Rasul Paulus sangat dan menekankan ini kepada jemaat di Roma, karena kalau kita tahu jemaat di Roma ini sebagian besar sudah menerima atau sudah mengalami pertobatan, tapi ada yang namanya guru-guru palsu. Mereka coba menggoyahkan iman dan kepercayaan dari jemaat Korintus ini, sehingga maksud dan tujuan Paulus menulis surat ini untuk menguatkan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih kepada Saudari Vega. Saya akan menambahkan sedikit. Ya, demi memahami ciptaan baru ini, kita harus memahami faktanya. Pertama, yakni bahwa ialah ciptaan sesuatu yang diciptakan oleh Allah, di mana dikatakan ada di Yohanes 1 ayat 13 memberitahu bahwa kelahiran baru ini telah terjadi menurut kehendak Allah. Kita tidak diwariskan kodrat yang baru, dan kita juga tidak menciptakan diri kita yang baru. Dan Allah tidak sekedar membersihkan kodrat kita yang lama, Ia menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru dan unik. Ciptaan baru ini benar-benar baru, dihadirkan dari nol. Sama seperti segenap alam semesta telah diciptakan oleh Allah dari kekosongan, dan hanya Sang Pencipta saja yang dapat melakukan hal itu. Kedua, yang lama sudah berlalu, yang lama sedang merujuk kepada segala sesuatu di dalam kodrat lama kita, kesombongan, kesukaan berdosa, pengandalan upaya pribadi, kebiasaan dan nafsu kita yang lawas, semua hal yang dahulunya kita kasih telah berlalu, terutama kasih akan diri sendiri dan pembenaran diri dan promosi diri sendiri. Ciptaan yang baru yang menetap kepada Kristus, bukan menetap kepada diri sendiri. Jadi semua hal yang lama telah mati dengan disalibkan bersama kodrat yang lama kita. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita pada malam hari ini yaitu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata jadi di sini merujuk kepada ayat 14-16 di mana Paulus memberitahu bahwa semua orang percaya telah mati bersama Kristus dan tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Di mana kehidupan kita sudah tidak lagi bersifat duniawi, hidup kita sekarang bersifat rohani. Arti kematian kita adalah kematian kodrat berdosa ya, kita yang telah disalib bersama Kristus. Karena Kristus telah dikuburkan dan sama seperti Ia telah dibangkitkan oleh Bapa kita, juga dibangkitkan untuk hidup dalam hidup yang baru. Terdapat di dalam Roma 6 ayat 4. Baik, demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Kita akan menutup di dalam doa yang akan dibawakan oleh Saudari Delima.
Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kembali kami datang mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, Bapak. Terkhusus di malam hari ini, di mana kami dapat melakukan, Tuhan Yesus, menyampaikan diskusi kami dengan baik, Tuhan. Kiranya biarlah namamu semakin dipermuliakan, Bapak, dan setiap kami para pendengar Tuhan dapat menambah wawasan kami dan dapat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dan sungguh indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya, kita sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Kiranya dapat memberkati orang-orang, kiranya dapat memberkati para penonton semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.